Pengawas yang marah membawa sepinggan kue. Segera mengeluarkan sehelai rambut. Dan membandingkannya satu persatu dengan semua koki. Karena penjara ini sangat ketat dalam pengendalian bahan makanan. Para koki akan menyiapkan makanan sesuai permintaan narapidana. Menyiapkan semua makanan di lantai 0. Seiring dengan turunnya platform. Tidak disangka makanan hanya sampai lapisan pertama. Lalu hancur berantakan. Mereka dengan rakus berebut dan membuang-buang. Ketika platform tiba di lantai 48. Hanya tersisa tumpukan sampah di atas meja. Namun, kakek di depannya tampak acuh tak acuh. Dia mengambil sisa makanan dan menikmatinya dengan lahap. Kenapa kamu makan sisa makanan? Cepat makan, makanan lezat ini tidak ada setiap hari. Pria itu merasakan mual. Dia menengadah ke atas. Bertanya kepada kakek. Bukankah ini sama dengan memakan sisa makanan orang di atas? Namun kakek itu tampak acuh tak acuh. Karena hanya ada satu kali makan dalam sehari. Jika tidak makan, maka hanya bisa kelaparan. Tidak ada pilihan. Pria itu hanya bisa mengambil sebuah apel yang relatif bersih. Bersiap untuk memakannya saat lapar. Saat itu, waktu makan di platform juga telah berakhir. Terlihat kakek yang telah selesai makan. Dia dengan sembarangan melemparkan botol kaca ke bawah. Kemudian dia meludah sepetak dahak ke platform. Tindakan aneh ini membuat pria itu bingung total. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan mereka minum air. Jika orang di atas juga seperti itu, mereka sudah melakukannya. Saat pria itu terkejut, suhu di dalam ruangan tiba-tiba naik lagi. Sudah hampir memanggang kedua orang itu. Kakek itu memberitahu bahwa kecuali kamu membuang apel. Jika tidak, ruangan akan membakar mereka hidup-hidup. Karena hanya ada makanan di platform di tingkat ini. Makanan itu milik mereka. Pria itu segera melemparkan apel ke bawah saat melihat situasi. Dan ruangan itu segera kembali normal. Ketika tiba hari berikutnya, makanan di peron masih sama dengan sampah kemarin. Kakek itu masih melahap dengan rakus. Sementara pria itu memilih untuk bertahan. Tapi berapa lama dia bisa bertahan tanpa makan? Pria itu dengan penasaran bertanya kepada kakek. Ada berapa banyak tingkat di sini? Kakek itu mengatakan bahwa dia juga tidak tahu. Dia hanya pernah pergi hingga tingkat 132. Dan tampaknya di bawah sangat dalam. Masih ada berapa banyak makanan di bawah? Sudah habis. Sudah habis. Pria itu merasa sangat bingung. Melihat wajah kakek itu. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang tidak makan. Tapi kakek itu mengeluarkan sebuah pisau. Menunjukkan bahwa dia tentu punya cara lain. Selama 3 hari berturut-turut, pria itu tidak minum setetes pun. Pada hari itu, dia akhirnya tidak bisa bertahan. Pria itu dengan hati-hati mengambil sepotong kacang panjang. Dengan hati-hati memasukkan ke dalam mulut dan mencicipi. Dopamin yang dikeluarkan oleh makanan membuatnya juga mulai gila. Perlahan-lahan pria itu juga terbiasa dengan tempat ini. Ia pun mulai meniru kelakuan lelaki tua itu. Sembarangan membuang-buang makanan. Jika menemukan makanan yang disukai, dia akan makan sampai muntah. Namun pada hari itu, di platform, seorang wanita yang kotor dan berambut acak-acakan tiba-tiba diam. Pria itu segera mendekat dan dengan baik hati menanyakan apa yang terjadi. Namun wanita itu sangat waspada. Saat itu, orang tua di sampingnya mengingatkan dia untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Karena wanita itu turun sekali setiap bulan. Tujuannya adalah untuk mencari anaknya.